Ribuan pedagang sayur keliling menggeruduk Pengadilan Negeri, PN, Magetan pada Rabu, tanggal 5 Februari tahun 2025. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada dua rekan mereka yang tengah menjalani sidang akibat gugatan dari pemilik toko kelontong. Para pedagang sayur keliling, yang dikenal sebagai Etek, berunjuk rasa untuk mendukung dua rekan mereka yang dituntut oleh Bitner Sianturi, pemilik toko kelontong di Desa Pesu, Kecamatan Mauspati, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Bitner mengeklaim bahwa keberadaan pedagang sayur keliling menyebabkan tokonya sepi pembeli. Dalam sidang mediasi yang berlangsung di PN Magetan, juru bicara PN Magetan, Dedi Alparesi, menjelaskan bahwa majelis hakim yang dipimpin oleh Wakil Ketua PN Magetan, Chandra, telah menunjuk seorang mediator untuk menyelesaikan permasalahan ini. Bitner tidak hanya menggugat kedua pedagang sayur keliling, tetapi juga menggugat Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, BPD, dan Ketua RT setempat. Ia menilai bahwa mereka tidak melarang para pedagang untuk berjualan di desa tersebut. Kuasa hukum kedua pedagang, Heru Riyadi Wasto, mengungkapkan bahwa penggugat meminta ganti rugi sebesar 10 juta rupiah. Yang disampaikan di mediasi tadi, penggugat minta ganti rugi 10 juta rupiah dengan alasan dirugikan karena keberadaan pedagang sayur keliling ini, ujarnya. Bitner mengeklaim bahwa kerugian yang dialaminya mencapai 500 juta rupiah akibat sepinya toko. Ia juga menyebutkan adanya surat pernyataan bersama yang dikeluarkan pada tahun 2022 yang memperbolehkan pedagang untuk berdagang, namun dengan syarat tidak boleh mangkal dan tidak boleh berada terlalu dekat dengan pedagang lain. Saya hanya minta dituruti surat pernyataan bersama tahun 2022. Boleh berdagang tetapi harus etis dan tidak mangkal, tegasnya. Bitner Sianturi, pemilik toko kelontong di Desa Pesu, Kecamatan Mauspati, Kabupaten Magetan, Jawa Timur menggugat pedagang sayur keliling. Bitner mengklaim, keberadaan pedagang sayur keliling membuat toko kelontong miliknya sepi pembeli. Tak hanya dua pedagang sayur, Kepala Desa, Kades, hingga Ketua RT turut kena imbas. Bitner juga menggugat Kades, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, BPD, dan Ketua RT setempat. Bitner menganggap mereka tidak mengeluarkan larangan bagi pedagang sayur keliling berjualan di Desa Pesu. Kuasa hukum dua pedagang sayur keliling yang tergugat, Heru Riyadi Wasto mengatakan, penggugat meminta ganti rugi 10 juta rupiah. Yang disampaikan di mediasi tadi, penggugat minta ganti rugi 10 juta rupiah dengan alasan dirugikan karena keberadaan pedagang sayur keliling ini. Katanya, Rabu, tanggal 5 Februari tahun 2025, dilansir kompas.com. Sementara itu, Bitner mengklaim, kerugian yang dialaminya mencapai 500 juta rupiah karena tokonya sepi. Menurutnya, terdapat surat pernyataan bersama yang dikeluarkan pada 2022. Dalam surat pernyataan itu diperbolehkan pedagang untuk berdagang. Namun, syaratnya tidak boleh mangkal dan tidak boleh terlalu dekat dengan pedagang lainnya. Saya hanya minta dituruti surat pernyataan bersama tahun 2022. Boleh berdagang, tetapi harus etis dan tidak mangkal, terangnya. Bitner mengajukan gugatan kepada pedang sayur keliling pada tanggal 17 Januari tahun 2025. Ia kesal dengan pedagang sayur keliling yang kerap mangkal berjam-jam di depan tokonya. Menurut dia, hal itu mematikan usaha tokonya serta toko kelontong lain di sekitarnya. Saya tunjukkan ke beberapa pedagang karena melebihi batas wajarnya dari pagi sampai siang. Sementara pedagang lain, lewatnya bergantian, terangnya, dikutip dari surya.co.id. Ia berharap gugatan tersebut dapat membuat usaha sekitar tempat pedagang sayur keliling mangkal tidak sepi. Buntut dari gugatan tersebut, ribuan pedagang sayur keliling menggeruduk Pengadilan Negeri, PN, Magetan, Rabu. Mereka memberikan dukungan kepada dua rekannya yang menjalani sidang gugatan larangan berjualan sayur di Desa Pesu. Ketua Paguyuban Pedagang Etel Lawu, Yusuf mengatakan, hari dilakukannya aksi menjadi hari libur berjualan. Tidak ada yang jualan, perputaran ekonomi dari kami bisa mencapai 1,7 miliar rupiah untuk hari ini saja, terangnya. Pihaknya berharap, penggugat mencabut tuntutannya dan persoalan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Mediasi belum mendapatkan hasil karena diundur. Rencananya hari Rabu dihadiri beberapa orang sebagai perwakilan. Sembari melihat perkembangan kalau tuntutan masih berlanjut, akan mengerahkan massa banyak, tandasnya. Di sisi lain, Kepala Desa Pesu,
Gondo permasalahan ini sudah berlangsung sejak 2022, dan telah dilakukan mediasi. Gondo menekankan pentingnya keberadaan pedagang sayur keliling bagi masyarakat sekitar. Kehadiran mereka sangat membantu masyarakat karena sejak pagi sudah mulai jualan. Jika ada kebutuhan mendadak, mereka bisa diminta tolong, ucapnya.